Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini amat luar biasa, mengejutkan sekali. Dan saya temukan judulnya dengan sebuah judul Gus Miftah gegabah tak tahu karomah Pak Son Haji penjual es teh. Kurang lebih seperti itu. Dan ini masih baru teman-teman ya. Ini masih baru. Saya bacakan lagi judulnya dan ini menarik ya. Yang akan menyampaikan, yang akan bernarasi adalah beliau Kiai Haji Dawam Mu'alim ya. Iya, Kiai Haji Dawam Mu'alim. Dan mohon agar supaya video ini disimak hingga akhir. Seperti apa dan bagaimana? Sebelum kita mulai video ini, kita intro terlebih dahulu. Diingat, disimak hingga akhir ya. Hingga akhir, biar tidak gagal paham atau salah paham. Ya, kita intro dulu. Gus Miftah gegabah tidak tahu karomahnya Pak Son Haji penjual es teh di Gerabak Magelang. Coba perhatikan bagaimana Pak Son Haji memiliki wajah karomah. Beliau memiliki amalan-amalan tertentu yang beliau amalkan secara istiqomah. Coba perhatikan sekali lagi bagaimana sinar wajah dari Pak Son Haji. Bagaimana kerut wajah dari Pak Son Haji, bagaimana tatapan mukanya Pak Son Haji. Ini adalah menandakan orang yang memiliki karomah. Karomah dari hasil amalan beliau yang beliau lakukan secara istiqomah, tetapi beliau sembunyikan. Oleh sebab itulah, hanya gara-gara ucapan dari Gus Miftah hanya beberapa detik saja mampu menghancur luluhkan segalanya. Kini Pak Son Haji diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ada yang mengajak umroh secara gratis. Kan sudah viral tuh videonya. Langsung mengajak umroh gratis. Bahkan ada yang datang langsung memberikan uang ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu kan yang terekam oleh media. Yang tidak terekam oleh media luar biasa. Para politikus, para tokoh bangsa, bahkan MUI, para ulama, para kiai, para santri, dan juga para netizen. Bahkan nih Pak Prabowo melalui sekretarisnya langsung menegur Gus Miftah. Oleh sebab itulah kita tidak boleh adigang adigung adikuno. Kita tidak boleh merasa besar, merasa di atas, merasa segalanya, tidak. Semua manusia itu tercipta sama dari air yang hina. Jadi kita harus tetap ingat bahwa kita ini adalah manusia yang tercipta dari air yang hina. Sama, Pak Presiden tercipta dari air yang hina. Saya juga tercipta dari air yang hina. Semuanya kita ini tercipta dari air yang hina. Kalau bapak kita Nabi Adam dahulu tercipta dari tanah. Tetapi kalau Hawa, Sayyidah Hawa tidak tercipta dari tanah, melainkan tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, anak cucu Adam dan Hawa semuanya sama tercipta dari air yang hina. Nah, bagi para netizen yang ingin tahu kira-kira karomah apa yang dimiliki oleh Pak Son Haji, perhatikan nih. Kan banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengira bahwa Pak Son Haji, sang penjual es teh di Gerabak Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memiliki karomah. Nah, karomah itu adalah kemuliaan. Memiliki kemuliaan karomah dari buah amalan beliau, amalan baik yang dilakukan secara istiqomah, yang beliau sembunyikan. Nah, saat ini ditambahkan oleh Allah. Ditambahkan oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Allah Maha Berkuasa. Allah bisa mencopot siapa saja yang awalnya mulia menjadi terhina. Dan Allah bisa kuasa mengangkat derajat siapa saja yang awalnya hina, seolah-olah hina, tetapi langsung diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang terhormat dan sangat mulia. Kini Pak Son Haji diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh.
banyak netizen yang simpati. Ada yang mengajak umroh secara gratis cuma-cuma, ada yang beri uang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan nih para tokoh, politikus, kemudian para ulama di MUI, para kiai, para santri, hingga Presiden Prabowo Subianto melalui sekretarisnya sudah ikut membela Pak Son Haji. Ini sungguh luar biasa. Nah, siapakah Son Haji itu? Nah, perhatikan. Son Haji di Indonesia ini banyak orang yang namanya Son Haji. Lalu ada rahasia apa nama Son Haji itu? Son Haji adalah nama sebuah desa di Maroko. Jadi Son Haji itu nama sebuah kampung, sebuah desa menjadi daerah yang agak luas sekarang di daerah Maroko. Di sana, di desa Son Haji itu banyak melahirkan para wali Allah. Jadi banyak wali Allah yang lahir dari desa Son Haji di Maroko. Dan juga banyak melahirkan para ulama sekali berdunia, sekelas dunia internasional. Contohnya siapa? Contohnya nih, semisal penyusun kitab Matan Jurumiyah. Nah, seluruh santri di Indonesia, bahkan di Malaysia, di Thailand, di Asia, bahkan di dunia itu, kalau ingin belajar kitab Nahwu, ya dasarnya dari Matan Jurumiyah. Penyusun kitab Matan Jurumiyah adalah Abu Abdillah Siti Muhammad bin Dawud As-Son Haji, orang Son Haji. Jadi orang Indonesia kalau memiliki nama Son Haji yang menjadi ulama, menjadi tokoh, menjadi orang yang ahli karomah dan seterusnya, itu banyak sekali. Jadi nama Son Haji ini memiliki rahasia khusus. Ini baru namanya loh ya. Belum tentang amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang bernama Son Haji. Nah, kalau pengarang Jurumiyah yang juga dikenal dengan nama Abu Jurum atau Ibnu Jurum ya. Ibnu Jurum, ia lahir di Fez, Maroko pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, kita kembali kepada Pak Son Haji, penjual es teh di Gerabak Magelang. Ini kan ada seorang tokoh yang menjadi pejabat. Ya, kita sebut Gus Miftah lah. Apakah seperti ini kita termasuk ghibah? Nah, ini kita akan membahas ya. Kan saya tidak membahas masalah kejelekan atau kebaikan, tidak. Kita akan membandingkan nih, ada hamba-hamba Allah, judulnya hamba Allah, yang sama-sama terbuat dari air hina, air yang hina. Satunya diangkat derajatnya oleh Allah, ya, kemudian menjadi penceramah ke sana kemari, bahkan sekarang diangkat menjadi orang khususnya presiden, ya kan gitu, tenaga ahli khusus, staf khususnya presiden. Dan tugas beliau ini kan harusnya memberikan kesejukan antar umat beragama. Jadi beliaunya ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian salah satunya ada lagi hamba Allah yang kelihatan secara lahiriah. Secara lahiriah yang nampak, beliau saat ini ya, saat kemarin ya, kemarin itu penjual es teh. Adapun saat ini berbeda beliau nih. Pak Son Haji ini sudah berbeda dalam hitungan beberapa menit ya, berapa jam saja. Nah, dua tokoh yang masing-masing hamba Allah ini, yang satunya tidak hati-hati alias gegabah mengucapkan kata-kata di atas panggung yang direkam oleh banyak orang. Kemudian Allah menggerakkan hamba-hambanya memviralkan video itu kemana-mana hingga menimbulkan aksi dan reaksi. Dan Allah mengangkat derajat hamba Allah yang awalnya sebagai penjual es teh, kemudian dibalik keadaan, yang penjual es teh ini dieluk-elukan di mana-mana, yang penceramah digebukin di mana-mana. Inilah yang harus menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semua. Semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Akhirnya sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan, dikemukakan oleh Kiai Haji Dawam Mu'allim. Dan kalau teman-teman penasaran beliau dari mana, di sini di deskripsi di channel beliau ya. Jadi beliau ini ya, Kiai Haji Dawam Mu'allim, Sarang Rembang, Jateng, Jawa Tengah teman-teman ya. Mukim di Jaujing Cisoka, Tangerang, Banten. Begitu. Dan beliau penyusun metode Al-Mu'allim, cara mudah dan cepat belajar baca kitab kuning gundul. Nah,
Dan di deskripsi video yang kita dengarkan bersama ya seputar ya video tadi yang sudah saya bacakan judulnya ya, Gus Miftah gegabah tak tahu karomah Pak Son Haji penjual es teh. Ini ada deskripsinya teman-teman ya. Saya bacakan biar lengkap lah ya. Banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengira bahwa Pak Son Haji penjual es teh di Gerabak Kabupaten Magelang, Jawa Tengah memiliki karomah dari sebuah amalan baik secara istiqomah yang beliau sembunyikan. Kini Pak Son Haji diangkat derajatnya oleh Allah. Banyak netizen yang simpati, ada yang mengajak umroh, ada yang memberi uang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan para tokoh, politikus hingga presiden ikut membelanya. Luar biasa, luar biasa. Kita lanjut. Son Haji adalah nama sebuah desa di Maroko. Di sana banyak melahirkan para wali dan ulama sekelas dunia internasional. Semisal penyusun kitab matan Jurmiyah adalah Abu Abdullah Sidi Muhammad bin Daud As-San Haji, yang juga dikenal dengan nama Ibnu Ajurum. Ia lahir di Fas, Maroko pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, silakan itu dicermati ya seputar deskripsinya, dan ya kita sudah dengarkan apa saja yang telah beliau kemukakan dan semoga teman-teman dapat memahami ungkapan penjelasan beliau. Dari saya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan, saya pemilik channel Alfa Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.